Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang Alkitab, belajar secara sederhana, belajar secara mudah, belajar secara praktis, dan kita akan mengambil pesan Tuhan dari pelajaran kita, apa remanya bagi kehidupan kita pada saat ini. Pelajaran kita hari ini dari kitab Wahyu. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Wahyu 1 ayat 1 dan ayat 8. Firman Tuhan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita belajar dari kitab Wahyu, karena kitab Wahyu juga bagian dari firman Tuhan, dan kita lihat bahwa ini langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi rasulnya pada saat itu khususnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya kitab ini karena berisi iman yang luar biasa dari kekristenan pada saat itu. Di tengah-tengah penderitaan, mereka memiliki iman yang luar biasa. Betapa tidak mereka mengalami penderitaan pada saat itu, karena diperkirakan waktu kitab ini dituliskan, saudara, kejadian di masa itu, di era itu, di mana masa pemerintahan kekaisaran Domitianus yang kejam, yang bengis, yang suka menerima penyembahan bahwa dia adalah Tuhan atau dewa bagi kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan semua masyarakat jajahannya, masyarakat di kekaisarannya harus menyatakan dia Tuhan. Dan ini adalah bertentangan sekali dengan iman kekristenan, karena bagi orang Kristen, bagi orang percaya saat itu, Tuhan itu adalah Yesus. Dia tidak bisa menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus, dan tidak bisa menyatakan orang lain Tuhan selain Tuhan Yesus. Dan bagi orang yang menolak, maka nyawa menjadi taruhannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi betapa pentingnya kitab ini di tengah situasi yang teraniaya seperti itu. Muncullah orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini, dari pasal pertama ini, ada kata-kata penting yang harus kita ingat di sana. Kata-kata ini menjadi penghiburan, menjadi pegangan bagi kita semua, karena ini adalah firman Tuhan. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kemudian dia juga berkata, Dia adalah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kalau kita lihat pasal pertama ini beberapa kali diungkapkan, dan juga di pasal-pasal berikutnya kata-kata ini sering diulang-ulang. Jadi kata-kata ini adalah kata yang penting. Aku adalah Alfa Omega, Aku yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan kemudian berbicara tentang kitab ini, dia juga ada pesan lain kepada Yohanes. Dia berkata, tuliskan apa yang kau lihat, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang terjadi sesudah ini. Jadi ini berbicara tentang waktu, saudara. Berbicara tentang waktu saat itu, dan waktu sebelumnya, dan waktu yang akan datang. Dan khususnya kita tahu bahwa bicara Wahyu, kitab Wahyu, bicara akhir zaman, bicara hal-hal yang terjadi menjelang pemerintahan antikristus, menjelang hal-hal yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat gambaran-gambaran penderitaan, gambaran-gambaran kesukaran. Itu tanda-tanda itu digenapi satu persatu hari-hari ini. Kita melihat bahwa menjelang kedatangan antikris, kejadian-kejadian alam dicatat oleh firman Tuhan. Akan terjadi gempa bumi, akan terjadi berbagai-bagai malapetaka, dan kemudian kejadian tentang merosotnya moralitas manusia. Semua itu tahap demi tahap digenapi. Jadi betapa pentingnya kita belajar dari kitab ini.
Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan penting yang harus kita pegang apapun terjadi hari-hari ini, dimanapun apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, pegangan kita adalah firman Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, saudara. Jadi di tengah-tengah hari ini, kita di masa pandemi, masa kesulitan, bagian dari tahapan akhir zaman, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk di masa kesukaran. Tetapi kita bersyukur, seperti janji Tuhan, seperti penyertaan Tuhan kepada gereja Tuhan di era saat itu ketika Rasul Yohanes menuliskan kitab ini, saudara, di mana mereka menderita, namun mereka menang, bukan karena mereka kuat, bukan karena kegagahan mereka semata, tapi karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi hari ini, ya, kita punya Tuhan, Tuhan segala zaman. Dia yang sudah menyertai kita hari-hari yang lalu, dia yang sudah ada, artinya masa lampau, saudara, masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya bahwa kalau Tuhan menyertai kita di hari-hari yang lalu, Dia juga akan menyertai kita hari-hari ini. Di masa pandemi ini, saudara, di akhir zaman, di mana kesukaran terjadi karena moralitas manusia semakin menurun. Alkitab mencatat, ya, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati agama, dan berbagai moralitas yang lainnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan terjadi kejadian-kejadian alam yang luar biasa, ya, bencana-bencana yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu, saudara, kita tidak sendiri. Kalau Dia sudah sertai kita di hari-hari yang lalu, maka hari ini, di masa sukar yang kita alami hari ini, di masa pandemi hari ini, banyak kesulitan yang ada di depan kita, banyak kesukaran yang ada di depan kita. Tuhan yang menyertai kita hari yang lalu, Tuhan juga yang akan menyertai kita hari ini, saat ini, dan kemudian ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah, Dia juga Tuhan yang akan menyertai kita. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang artinya, saudara, Dia yang akan mengawali dan juga Dia yang akan mengakhiri. Ketika Dia menyertai kita dari awal, Dia tidak akan tinggalkan kita di tengah jalan. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai ajal menjemput kita, sampai Dia berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Sampai waktu itu, saudara, Dia akan sertai kita. Sebab itu, saudara, mari kita pegang terus kebenaran firman Tuhan, sebab Dia adalah Alfa Omega, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang, saudara. Ada hal-hal yang akan misteri di depan sana, tapi percayalah, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tuhan akan menuntun dan membimbing kita melewati kesukaran-kesukaran ini. Dan Paulus mencatat dalam kitab Roma, saudara, pasal 8 ayat yang ke-28, dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua kejadian-kejadian yang tidak mengenakan hari-hari ini, rupanya itu bagian dari rencana Tuhan, dan itu turut bekerja, baik pahitnya, baik manisnya, semua turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi masa depan kita, sehingga kita boleh aman di tengah kesukaran ini, sehingga kita terlindung di tengah kesukaran ini, saudara. Dia akan membimbing kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia pegang teguh iman kita. Dia yang sudah ada, yang berjanji di masa lampau Dia akan datang sebagai Mesias, sebagai penebus. Dia sudah kerjakan itu, dan Dia sudah katakan di kayu salib, selesai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nubuat-nubuat tentang keselamatan digenapi. Nubuat-nubuat tentang kedatangannya yang kedua kali, sebagian sudah digenapi, saudara. Ya, hanya sebagian kecil yang belum digenapi, saudara. Dan dalam penantian itu, saudara,
Dalam penggenapan semua nubuat-nubuatan itu, saudara, Dia Tuhan yang hadir memberkati kita. Dia Tuhan yang hadir melindungi kita. Ya, kesukaran-kesukaran yang akan mengikuti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sebagai orang percaya pasti akan dijaga, dilindungi Tuhan. Sehingga malapetaka itu bukan menimpa kita, tetapi kita akan mengalami hari-hari yang baik. Kalau Tuhan sudah menyertai hari-hari yang lalu, Dia juga akan menyertai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang akan menjadi hari yang luar biasa karena ada Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Puji Tuhan. Doa saya menyertai kita semua, biarlah kita setia sampai akhir hidup kita. Dia Tuhan Immanuel yang menyertai kita dalam semua perjalanan hidup kita. Di masa-masa kesukaran hari-hari ini, Tuhan penolong, Tuhan pelindung pasti akan memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, Shalom.